Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para ummahatul muslimah, para kaum mukminah yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Insyaallah alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah. Karena Allah pun tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah. Jadi ibu-ibu, apapun keadaan kita, apapun yang menimpa kita, maka sesungguhnya kita sedang berada pada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ya, jadi ibu-ibu, sebenarnya kenikmatan itu dia punya 4 level. Jadi nikmat itu dia punya 4 level. Dan ingat, level kenikmatan yang paling rendah, level kenikmatan yang paling rendah itu bernama nikmat harta. Ya, jadi harta yang dikejar oleh semua umat manusia, harta itu berada pada level kenikmatan yang paling rendah. Karena harta itu bukan ukuran kemuliaan. Ya, yang kafir dikasih harta sama Allah, yang mukmin juga dikasih harta sama Allah. Yang rajin datang ke pengajian dikasih harta sama Allah, yang enggak pernah ngaji pun, boleh jadi hartanya lebih banyak ya daripada yang rajin ngaji gitu. Karena itu bukan ukuran kemuliaan. Ya. Level kenikmatan yang ketiga, harta kan yang keempat, yang ketiga itu kesehatan. Jadi kesehatan itu level kenikmatan yang ketiga. Makanya sehat itu lebih tinggi nikmatnya ketimbang harta. Makanya orang akan berkorban apapun, dia akan ngeluarin duitnya berapapun agar dia bisa sehat. Saya ada jemaah di BSD. Dia cerita sama saya, dia kena penyakit yang cukup parah, dia sakit kanker Bu. Sakit kanker dia. Akhirnya dia berobat ke Singapura. 2 minggu dia di Singapura, itu dia ngabisin duit 10 miliar. 2 minggu dia di Singapura, itu ngabisin duit 10 miliar. Pulang dia dari Singapura ke Indonesia, itu sakitnya belum sembuh. Nah, jadi orang kadang-kadang dia ngeluarin duit berapapun agar dia bisa sehat. Nah, maka alhamdulillah ya kita masih sehat. Ya, maka jaga kesehatan kita dan sebaik-baiknya kesehatan yang dipakai dalam ketaatan. Ya. Nikmat level yang kedua yaitu nikmat ketenangan. Nah, dan ketenangan ini bisa kita dapatkan dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Nah, jadi kita Bu, manfaat dari kita duduk di majelis ilmu itu, kita bisa dikasih nikmat pada ranking kedua ketenangan. Karena kata Nabi kita, kalau orang duduk di majelis ilmu, kata Nabi kita, nazalat alaihimus sakinah. Orang kalau duduk di majelis ilmu, maka Allah turunkan untuknya ketentraman batin. Batinnya tenang. Nah, Ibu tenang ya Bu ya sekarang ya duduk di majelis ilmu. Lebih tenang mana duduk di majelis ilmu daripada duduk di kafe Bu. Daripada nongkrong di warung kopi ya.
Karena banyak ibu-ibu ini sering kadang-kadang juga senang nongkrong ya. Habis ngaji nongkrong di mana gitu kan. Nah, ternyata majelis ilmu tempat ketenangan yang terbaik. Ya, nah, jadi kalau kita yang lagi galau-galau ya, lagi banyak pikiran ya, lagi tertekan karena hutang umpamanya, duduk di majelis ilmu. Nah, jadi Bu, hutang itu tidak perlu difikirkan, tapi dibayarkan ya. Jadi jangan mikirin hutang ya, jangan mikirin hutang, nggak usah dipikirin, bayarin aja, bayarin. Ya, karena seorang mujahid fi sabilillah, kalau ada orang yang berperang di jalan Allah, berperang dia, mujahid dia, terus dia terbunuh dia di jalan Allah, kata Nabi kita, seseorang yang berjuang di jalan Allah, dia terbunuh di jalan Allah, dia meninggikan kalimat Allah, kemudian dia syahid, maka orang yang syahid itu semua dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang. Nah, jadi hutang itu ya mungkin sebagian orang menganggap sepele, tapi itu bisa menghalangi orang dari masuk surga. Walaupun cuma hutangnya nggak seberapa gitu, hutangnya 1.000 rupiah, tapi jadi penghalang untuk ke surga itu. Ya, makanya ibu-ibu kalau diajak sama temannya untuk makan-makan, tanya dulu. Ini ditraktir apa dikasih pinjaman gitu. Jadi kalau diajak sama teman, yuk habis pengajian makan-makan yuk gitu kan. Nah, tanya sama dia, ini ditraktir apa minjam ini? Takutnya kita kira ditraktir padahal dia ngasih hutang ke kita gitu ya. Jadi penghalang kita untuk masuk surga itu. Dan nikmat yang paling utama itu nikmat keimanan. Nah, itu urutan nikmat, Bu. Jadi nomor 1 nikmat yang paling utama itu nikmat iman. Ya. Jadi bersyukur kita kalau kemudian kita masih dikuatkan oleh Allah untuk baca Quran. Allah masih kuatkan kita untuk kita duduk di majlis ilmu. Allah masih kuatkan kita untuk kemudian kita menegakkan tahajud qiyamul lail. Allah masih kuatkan kita untuk zikir pagi dan petang, bersyukur. Karena enggak semua orang Allah berikan kenikmatan ini. Dan inilah bekal terbaik kita untuk kita berjumpa dengan Allah. Ya, dengan nikmat iman kita bisa menegakkan ibadah sholat. Ibu bisa sholat itu, Bu, itu kenikmatan yang terbesar. Ya. Ada sebagian orang mengatakan, ya, kata mereka, aku mengira, ya, aku mengira ketika aku tidak sholat, Allah akan menghukumku. Kata dia, aku mengira ketika aku tidak sholat, maka Allah akan menghukumku. Ternyata ketika aku tidak sholat, itulah hukuman yang sesungguhnya. Paham? Ada orang mengira ketika nanti dia tidak sholat, nih Allah akan menghukumi dia. Mungkin Allah akan menyiksa dia, Allah kemudian akan membuat hidupnya melarat di dunia, Allah akan bikin dia bangkrut. Dia ngira begitu. Padahal ketika dia tidak sholat, itulah hukuman yang sesungguhnya. Jadi orang kalau dia masih sholat, dia berada pada kenikmatan yang besar. Kalau orang tidak sholat, walaupun dia duitnya banyak, orang kaya, dia pejabat, dia nggak sholat, itu hukuman yang terbesar. Karena hatinya akan kering, Bu. Kehidupannya akan jauh dari keberkahan. Ya, dia nggak bakal bisa nemuin kenikmatan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, nggak bakal. Ya. Jadi bedakan, Bu, mana kenikmatan, mana kebahagiaan. Kalau nikmat ya udah, yang ada dalam genggaman kita itu nikmat. Tapi enggak semua kenikmatan itu kemudian membawa kebahagiaan. Ada orang, Bu, tiap bulan dia ke luar negeri, dia jalan-jalan. Bulan ini dia ke Eropa. Besok dia ke Korea gitu kan. Jalan-jalan tiap bulan dia. Coba tanya. Apakah setiap orang yang kemudian tiap bulan dia jalan-jalan ke luar negeri itu, apakah hatinya bahagia? Belum tentu. Ada orang yang tiap hari makan enak. Tanya sama orang yang tiap hari makan enak, apakah setiap orang yang makan enak itu hatinya bahagia? Belum tentu. Dan kebahagiaan itu hanya bisa kita dapatkan, kebahagiaan yang sesungguhnya hanya bisa kita dapatkan dengan ketaatan. Surat An-Nahl ayat 97.
An-Nahl 97 itu konsep kebahagiaan yang sesungguhnya. An-Nahl 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, itu kata Allah. Yang beriman dan beramal soleh, ya, wa huwa mu'min, dia beriman dan dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Jadi apa, Bu? Kalau pengen bahagia, apa caranya? Beriman dan beramal soleh. Itu, Bu. Beriman dan beramal soleh. Itu kunci kebahagiaan. Kalau yang nggak punya iman, kalau yang nggak beramal soleh, bahagianya bohong-bohongan. Nah, ya, bahagianya bohong, dipastikan itu. Makanya banyak orang kaya, duitnya banyak, tapi dia bunuh diri, kan banyak. Harusnya kan dia bahagia kalau menurut kita, tapi Allah bilang, kebahagiaan itu Allah yang menggenggamnya. Ya, kebahagiaan itu Allah yang menggenggamnya, maka Allah yang berhak memberikan. Kepada siapa kebahagiaan itu Allah berikan. Nah, makanya di awal kajian ini mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat untuk kita beramal soleh, nikmat untuk kita setia dalam ketaatan sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan dan bisa menjadi bekal terbaik kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ibu-ibu semuanya, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang materi ma'rifatullah. Ma'rifatullah yaitu cara kita mengenal Allah. Kita masih berada pada materi-materi pengantar ya. Nanti mungkin mudah-mudahan kalau Allah masih mempertemukan kita, mungkin ba'da Ramadan mungkin ya, insyaallah. Mungkin kita nanti masuk dengan materi apa? Memahami Asmaul Husna insyaallah ya. Tapi kita masih berada sesuai dengan runtutan kitabnya, kita masih berada pada ya mengenal Allah secara pondasi-pondasi dasar. Dan hari ini kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah dengan berbagai macam ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Di sini ada nggak, Bu? Di sini ada nggak jemaah yang hidupnya nggak pernah diuji sama Allah? Ustaz, saya nggak pernah diuji sama Allah, Ustaz, gitu ya. Keren banget gitu ya. Padahal kata Nabi kita, hidup itu adalah ujian. Bahkan Imam Ahmad di kitab Musnadnya mengatakan, kata beliau, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat ujian. Dunia tempat ujian. Dijamin nih, semua orang itu punya ujian yang berbeda-beda. Bahkan, Bu, perhatikan kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang hidupnya nggak pernah diuji, dia nggak pernah diuji, hidupnya anteng aja, lempeng aja gitu, nggak ada ujiannya, berarti orang itu dipertanyakan keimanannya. Saya ulangi, kalau ada orang yang hidupnya nggak ada ujian, ujian itu kan banyak, jadi ujiannya penyakit, ya, boleh jadi dia diuji oleh suaminya, ya, boleh jadi kemudian dia diuji apa? Diuji oleh anak-anaknya, boleh jadi dia diuji oleh kerabatnya, saudara kandungnya, banyak ujian itu. Boleh jadi kemudian dia diuji di tempat pekerjaannya, boleh jadi dia diuji dari hartanya, banyak ujian. Kalau ada orang nih hidupnya nggak ada ujian, bahkan ulama mengatakan nggak ada ujian berarti nggak ada iman dia. Kalau ada orang nih hidupnya nggak ada ujian, berarti nggak ada imannya. Karena ingat, iman itu sebanding dengan ujian. Ada satu hadis dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita mengatakan, inna asaddan nasi al-bala al-anbiya.
Inna asaddan nasi al-bala al-anbiya. Kata Nabi kita yang mulia, sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya para nabi. Jadi orang yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi. Kenapa para nabi yang diuji? Yang paling besar ujiannya karena para nabi yang paling tinggi imannya. Jadi makin tinggi iman kita ibu-ibu, makin besar ujian kita. Jadi hidup itu mah kayak kita melihat pohon kelapa di pinggir pantai. Nah, gimana tuh pohon kelapa di pinggir pantai, Ibu? Nah, makin tinggi itu pohon, makin besar terpaan angin yang akan menghantamnya. Kan kalau pohon kelapa tepi pantai itu, makin tinggi dia makin kencang tuh angin menghantamnya. Iman begitu, hidup begitu. Makin tinggi iman kita, makin jadi orang baik kita, itu makin besar ujian yang akan menimpa kita. Makanya ibu-ibu ingat, kalau kita memilih jadi orang baik, maka hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Nah, kalau kita memilih jadi orang baik, hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Ya Allah Ustaz, dulu ya Ustaz ya, sebelum mengenal masjid, sebelum pakai hijab, sebelum hijrah, kayaknya mah hidup mah anteng-anteng aja. Tapi ketika kemudian udah memutuskan untuk hijrah jadi orang baik, mulai rajin baca Quran, mulai rajin datang ke majelis taklim, ya Allah. Belum selesai satu ujian, datang ujian berikutnya. Ya, orang beriman itu, makin beriman dia, makin besar ujiannya. Simak sabda Nabi di hadis sahih Muslim, kata Nabi kita, mazalal bala lil mu'minina wal mu'minat hatta yalqallah laisa lahu khati'ah. Sepanjang kalian punya iman, sepanjang itu juga ujian akan datang kepada kalian. Jadi orang, Bu, makin kafir dia, makin bikin dosa dia, itu makin enak hidupnya. Makin enak hidupnya, Bu. Karena memang dunia ini Allah berikan, Allah jadikan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini surga mereka. Makin jauh dia dari ketaatan, itu makin enak hidupnya. Makanya kan kita sering lihat, Ustaz, itu Ustaz, ada orang Ustaz, gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, tapi duitnya kayak tisu, gitu ya, habis nongol lagi. Nah, maka itu yang kita lihat. Nah, makanya ingat, jadi makin tinggi iman kita, makin besar ujian. Mazalal bala, ujian itu tidak akan pernah selesai menimpa kalian sepanjang kalian beriman. Hatta yalqallahu laisa lahu khati'ah, sampai nanti kalian berjumpa dengan Allah, ketika itu kalian sudah tidak punya dosa. Nah, jadi fungsi ujian itu, Bu, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kan kita punya dosa masa lalu kita, maka kita diuji oleh Allah. Lihat kisah ketika Nabi Yunus, Zunnun, Nabi Yunus diterkam dalam perut ikan paus, ikan yang begitu besar. Ya. Nabi Yunus itu, Bu, itu dia habis berdakwah, Bu. Dia habis berdakwah, ya, habis kerja dia, habis dakwah. Tapi kemudian Allah uji dia, dikasih oleh Allah bencana dia. Kadang kan ada orang kalau habis kerja tuh apa yang dia harapkan? Orang itu kadang-kadang kalau habis kerja, habis berbuat, habis berkontribusi, habis berkarya, yang dia harapkan kan apresiasi. Apresiasi kan, wah kan saya udah berjuang ini, saya udah kerja loh. Dia butuhnya apresiasi, tapi lihat Allah. Allah nggak ngasih apresiasi, tapi yang Allah kasih adalah ujian bagi dia. Habis berdakwah, pulang berdakwah, yang Allah kasih ujian. Maka kadang-kadang hidup itu, Bu, nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kadang kita begitu, saya udah berbuat nih, saya udah berjuang nih, saya udah mati-matian nih, kok saya diperlakukan begini sih? Nah, gitu ya. Kok saya nggak dihargain sih? Kadang kita begitu. Ya, kadang-kadang ketika kita udah maksimal berjuang, kadang-kadang yang kita dapatkan bukan penghargaan, tapi justru celaan. Lihat Nabi Yunus. Habis bekerja dia, habis berjuang, habis berdakwah, diuji Allah, diterkam dalam perut ikan yang begitu besar. Di surat
Di surat As-Saffat. As-Saffat 143 144. 143 144. Ketika Yunus itu dia masuk dalam perut ikan, dia apa? Dia memuji Allah, dia bertasbih. Ya. Ya, laula kana annahu minal musabbihin lalabisa fi batnihi hatta yauma yub'atsul. Kata Allah, kalau Yunus itu dia enggak bertasbih kepada Allah di dalam perut ikan, maka dia akan selamanya dalam perut ikan sampai kiamat ditegakkan. Jadi kalau Yunus itu dia enggak bertasbih, Yunus ketika dia masuk perut ikan apa yang dia baca, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita lagi kepepet, Bu, lagi sulit masalahnya, baca ini. Nabi Yunus ketika dia kepepet, ketika dia butuh bantuan, ini yang dia baca. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, dan dia katakan inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku ini orang yang zalim ya Allah. Dia bilang dirinya zalim, Bu. Dia bilang dirinya pendosa dia. Makanya ini adalah zikir yang dipakai, yang dianjurkan. Ini zikirnya Nabi Yunus, zikirnya para nabi. Kalau kita lagi kepepet, lagi susah urusan kita, baca zikir ini, Bu. Jadi kalau dikejar sama tukang kredit, Bu, baca, nggak usah baca ini. Nah, nggak usah baca ini ya. Ya, temui aja tukang kreditnya ya. Jadi kalau kita lagi kepepet, masa-masa yang lain ya, lagi diancam sama orang, ya, baca ini. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Lihat Nabi. Nabi itu kemudian dia menganggap dirinya orang yang zalim. Ya, lihat para nabi. Para nabi itu amal solehnya terjaga. Amal solehnya terjaga. Ibadahnya terjaga. Keimanannya terjaga. Tapi para nabi bilang dirinya pendosa, Bu. Inni kuntu minadz zalimin. Allah cinta tuh. Makanya kalau depan Allah itu jangan kita beranggap diri kita ini paling suci, paling bersih, jangan. Lihat para nabi. Kita itu, Bu, Allah itu senang kepada hambanya yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Kadang kita di hadapan Allah kita mentang-mentang, kalau di hadapan manusia kita rela menghinakan diri kita. Nah, ini adalah konsep akidah yang rapuh. Kadang kita merasa paling bersih, paling soleh, paling soleha. Nggak boleh. Ya, lihat para nabi yang ibadahnya terjaga saja dia bilang, ya Rabb, ya wahai Allah, aku ini pendosa ya Allah, kata dia. Nah, makanya di hadapan Allah itu, Bu, Allah senang kalau kita mengakui diri kita sebagai pendosa daripada kita mengakui diri kita sebagai ahli ibadah. Nah, ini lihat Nabi Yunus, ya, ditekan dalam perut ikan. Dan ketika kemudian dia ditekan dalam perut ikan itu, ya, dia mengalami apa? 3 kegelapan. Apa tuh 3 kegelapan? Kegelapan di malam hari, kemudian kegelapan dalam perut ikan, kemudian kegelapan di dasar lautan. Nah, makanya lihat para nabi. Makanya ingat, perkara yang menimpa kita itu tujuannya untuk menghapuskan dosa masa lalu kita. Jadi perkara yang menimpa kita itu, yang tidak kita senangi, itu tujuannya untuk menghapuskan dosa masa lalu kita. Makanya tadi apa? Hatta yalqallah laisa lahu khati'ah. Maka ingat ujian kehidupan yang menimpa kalian, tujuannya untuk menghapuskan dosa masa lalu kalian. Jadi ibu-ibu kalau hari ini ada yang mengalami sakit gitu ya, Bu ya. Mengalami sakit, tetaplah bersyukur kepada Allah, Bu. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya? Kok sakit ini enggak sembuh-sembuh ya Allah? Maka berbaik sangka sama Allah. Karena Allah sayang sama kita. Sayangnya Allah kepada kita itu melebihi sayangnya ibu kandung kita kepada kita.
Kenapa kita dikasih sakit sama Allah? Itu untuk mengikis dosa masa lalu kita. Bersabar, Bu. Tidak ada satupun perkara yang menimpa kita di muka bumi ini. Ya, kita tersakiti, kita dikecewakan, kita dizolimi, bahkan duri yang menusuk kaki kita duri, atau ibu-ibu lagi apa? Lagi menjahit. Masih ada nggak sekarang orang menjahit baju itu? Yang pakai jarum itu. Ibu lagi menjahit, tiba-tiba tangan ibu tertusuk jarum gitu kan? Kan sakit tuh. Maka ingat, itu pun ada pahalanya. Kalau kita bersabar itu ada pahalanya. Ya, apalagi perkara-perkara besar yang menimpa kita. Maka bersabar. Ya, jadi ini kaidah yang pertama. Jadi tujuan Allah itu menguji kita agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka yang terbaik pilihannya adalah bersabar. Bersabar. Sabar itu adalah pilar untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang bersabar itu, Bu, balasannya tanpa batas. Orang bersabar itu balasannya tanpa batas. Berarti apa? Sabar pun dia tanpa batas. Sabar itu tidak bertepi, syukur itu tidak bertapi. Ya. Sabar tidak bertepi, syukur tidak bertapi. Jadi sabar nggak ada tepinya dia. Jadi kalau masih ada orang bilang, ini sabar saya ada batasnya ya, berarti belum sabar itu. Belum sabar itu. Kalau masih ada tepinya, masih ada batasnya, belum sabar itu. Ya. Kalau syukur dia tidak bertapi. Senang nggak Bu punya suami, Bu? Senang sih, Ustaz, tapi masih ada tapinya. Masih ada tapinya. Berarti belum syukur itu. Itu jebakan iblis itu. Ya, jadi kalau masih pakai tapi apa? Bu, senang nggak Bu punya anak? Bu, senang Ustaz, tapi anak saya Ustaz. Nah, tapi itu hati-hati. Jangan ada kalimat yang berujung. Makanya bunyinya alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur di setiap keadaan. Lihat kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, Bu. Nabi yang Allah uji dengan penyakit yang luar biasa. Sebelum dia diuji penyakit, Bu, banyak ujiannya, Bu. Nabi Ayub dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan Nabi Ayub adalah nabi yang hidupnya kaya raya. Nabi Ayub itu hidupnya kaya raya, orang kaya, Bu, Nabi Ayub itu. Orang kaya. Hewan ternaknya terjadi kebakaran hebat di negerinya. Hewan ternaknya semua harta kekayaannya habis semuanya. Habis semuanya harta kekayaannya. Hewan ternaknya terbakar, mati semuanya hewan ternaknya. Ujian nggak cukup sampai di situ, Bu. Kemudian dia diuji, semua anak-anaknya meninggal dunia semuanya. Coba, Bu, kalau ujian itu menimpa kita, nggak ada kita yang kuat, Bu. Anaknya semuanya meninggal dunia, Bu. Nabi ini, orang yang dicintai oleh Allah ini, anaknya semuanya meninggal dunia. Kemudian dia diuji dengan penyakit, sakit dia. Habis semua badannya ketika dia sakit. Ketika dia sakit, yang selamat dari organ tubuhnya cuma 2. Apa? Lisannya sama hatinya. Organ di luar, di dalam, habis semuanya. Coba bayangkan sakitnya. Dia mengalami sakit, Bu, 18 tahun dia mengalami sakit. Dia ditinggalkan oleh semua orang-orang yang dekat dengan dia, ditinggalkan, kecuali yang setia mendampinginya, istrinya. Nah, makanya kalau pengen tahu kesetiaan istri itu, lihat ketika suami sakit gitu. Masih diurusin nggak? Ibu kalau bapak sakit masih diurusin ya, Bu ya? Berarti ibu istri yang setia. Karena banyak kadang-kadang istri di luar sana gitu ya. Dampingin suami pas lagi suaminya banyak duitnya doang. Ya. Nggak ada duit, abang ditinggal ya. Nah, di sini nggak ada. Di sini mah insya Allah soleha semuanya di sini ya. Insya Allah nih yang di sini mah wanita ahli surga insya Allah. Ya, amin ya Allah. Itu ujian Nabi Ayub itu. Ya. Dan Ayub nggak pernah ngeluh, Bu. Kalau kita baca di surat Al-Anbiya
Al-Anbiya ayat 83, Ayub nggak minta disembuhkan. Ya, walaupun ayat ini dijadikan oleh para ulama adalah permohonan seorang hamba kepada Allah kalau kita ingin disembuhkan dari semua penyakit yang berat-berat. Baca ini. Baca, Bu, ya. Wa ayyuba iznada rabbahu. Ibu baca nanti di rumah. Kalau bapak lagi sakit, Al-Anbiya 83. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Baca itu, Bu. Ya, nanti kalau lagi jenguk orang sakit, baca ini ya. Apaan nih kata orangnya? Ini yang dibaca sama Nabi Ayub loh ketika sakit. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ngeluh enggak dia? Enggak. Dia cuma bilang, ya Rabb, tadi anni massaniyad durru, ya Allah, fisikku lagi sakit ya Allah. Dia cuma curhat sama Allah. Tapi dia bilang, wa anta arhamur rahimin, tapi aku yakin ya Allah, engkau zat yang maha penyayang di antara penyayang yang lainnya. Engkau zat yang maha penyayang ya Allah. Ya. Jadi dia enggak ngeluh kepada Allah, enggak ngeluh dia. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya. Anni masanniyad durru ya Rabb, kata dia, wahai Allah, fisikku lagi sakit ya Allah. Nah, baru kemudian dengan sekejap Allah sembuhkan dia. Jadi kalau Allah berkehendak itu, Bu, gampang bagi Allah menyembuhkan kita itu, Bu. Jadi jangan penyakit itu, Bu, jangan lihat, oh ini penyakit parah ini, jangan. Kita punya Allah yang maha segalanya. Orang kan sekarang penyakit ini ya dibeda-bedain kan, oh ini penyakit ringan, ini penyakit parah gitu kan. Kalau orang sakit flu biasa maksudnya, oh ini penyakit ringan nih Ustaz, sakit flu doang. Tapi kalau orang lagi sakit kanker, oh ini penyakit parah ini. Kalau seandainya kanker itu, Bu, pokoknya kanker itu pokoknya kita berobatnya, lagi sakit kanker ya, oh iya, tuh beli obat tuh di warung sana tuh, di warung gitu kan, langsung sembuh. Kanker jadi sembuh nggak? Jadi ringan nggak penyakitnya? Jadi ringan kalau ternyata obatnya bisa beli di warung gitu kan. Tapi kalau ada flu yang nggak sembuh bisa berat dia. Kata para ulama, pandanglah penyakit itu satu hal ujian yang terbaik dari Allah. Sehingga kalau kita melihat hal seperti itu, maka sebenarnya bagi Allah itu tidak ada yang berat, tidak ada yang susah bagi Allah, ngadu sama Allah. Karena bagi Allah, kalau Allah berkehendak, maka bagi Allah mudah bagi Allah menyembuhkan penyakit apapun. Makanya ibu-ibu ingat ya, ini nasihat ini. Nasihat ini disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim di kitabnya Ad-Dawa. Imam Ibn Qayyim, sehebat apapun penyakit menimpa kita nih, sehebat apapun penyakit menimpa kita, ya, maka kalau kemudian kita berobat nih, dokter udah nyerah, kata dokter udah nyerah Pak, Bapak udah nggak bisa sembuh nih, Bapak udah nggak bisa disembuhin nih kata dokter, maka kata para ulama kita, berobatlah dengan Al-Quran, berobatlah dengan Al-Quran. Baca Quran itu obat itu. Udah dibaca Ustaz. Kenapa kita baca Quran kita nggak sembuh-sembuh? Karena hati kita nggak yakin dengan keagungan Al-Quran. Al-Imam Ibn Qayyim diceritakan, Al-Imam Ibn Qayyim pernah dia mengalami sakit parah, Bu. Sakitnya parah. Dia keluar dari rumahnya, dia cari tabib, dokter. Dia cari tabib kemana? Qadarullah, di negeri itu nggak ada tabib, nggak ada dokter di negeri itu. Kemudian dia pulang kembali ke rumahnya. Kemudian dia masuk kamarnya, dia baca Al-Fatihah. Bayangkan, dia baca Al-Fatihah berkali-kali sampai dia sembuh dari penyakitnya. Waqi' ini, fakta ini. Maka jadikan Quran itu sebagai asyifa. Kan apa nama lain dari Al-Quran, Bu? Namanya asyifa, obat. Maka yakin. Selama ini kenapa kita berobat dengan Quran kita nggak sembuh-sembuh? Karena kita nggak yakin. Itu Quran itu, Bu, kalau diturunkan ke gunung itu bisa meletus tuh gunung. Karena saking hebatnya mukjizat Quran itu. Coba kita nggak yakin masalahnya. Berobat, Bu, lagi sakit-sakit. Quran itu tidak hanya mengobati penyakit batin, dia juga bisa mengobati penyakit fisik. Yakin kita yakin. Allah yang maha segalanya. Ini ya, maka ingat, ujian itu dia hadir, ya, itu sebagai bentuk apa?
cara Allah untuk menghapuskan dosa masa lalu kita. Berikutnya, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan jalan ujian dan musibah. Kita harus ingat bahwa kenapa kita diuji oleh Allah? Supaya kita ingat dengan tempat kembali kita. Supaya kita ingat dengan kampung halaman kita. Di mana, Bu, kampung halaman kita? Ada yang di Jawa ya. Ada yang di Sumatera. Ya, tapi kampung halaman kita adalah akhirat. Kampung halaman kita adalah surga, ya. Karena nenek moyang kita berasal dari surga. Jadi kalau pulang kampung, Bu, pulang ke kampung halaman. Ya. Masih ingat halamannya nomor berapa? Ya. Jadi apa? Kampung halaman kita bernama surga, ya. Jangan pulang ke neraka. Neraka mah kampung makhluk lain itu, neraka itu. Ya. Kenapa orang-orang dahulu itu mereka tegar ketika diberikan musibah? Karena mereka ingat dengan akhirat yang mulia. Dunia ini kan Allah bilang sebagai tempat yang hina, dunia ini. Dunia tempat yang hina. Maka kalau orang dahulu mereka nggak mau menukar akhirat dengan dunia yang sementara ini. Saya sering cerita tentang kisah keluarga budak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga siapa? Ya, keluarga Yasir bin Amir. Ini keluarga budak ini. Tapi Masya Allah, mereka semuanya keluarga ini dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Karena keteguhan mereka, kesabaran mereka ketika mengalami ujian dan musibah. Teguh luar biasa. Ya. Istrinya Yasir bin Amir yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat adalah wanita suhada yang pertama. Wanita pertama umat Rasulullah yang mati di jalan Allah, yang wafat di jalan Allah, wanita yang pertama. Ketika dia masuk Islam, dia katakan keislamannya, dia beriman kepada Allah, Sumayyah disiksa, Bu. Diseret dia di padang pasir itu. Diseret. Kemudian apa? Diambil besi tajam. Besi yang begitu tajam, dibakar besi itu ujungnya, kemudian ditusukkan. Bayangkan wanita, Bu. Wanita yang lemah itu ditusuk punggungnya pakai besi. Makanya orang kafir Quraisy dahulu luar biasa siksaannya kepada orang-orang Islam di zaman itu. Ditusuk. Ditusuk punggungnya, maaf ya Bu ya, sampai ujung besi itu tembus di depan kemaluannya. Meninggal dia. Ujian. Tapi apakah dia sedih? Enggak, tegar dia. Kenapa dia tegar? Dia ingat akhirat segalanya, enggak apa-apa. Di dunia ini menderita. Karena dunia memang tempat penderitaan bagi orang-orang yang beriman. Dunia itu adalah tempat penderitaan, Bu, bukan tempat bersenang-senang dunia itu. Dulu nenek moyang kita bikin salah di surga, dicampakkan di sebuah penjara, dan penjara itu bernama dunia. Penjara itu bernama dunia. Jadi dunia itu penjara. Tempat penghukuman itu bernama dunia. Ya. Maka Masya Allah ya. Sumayyah lihat suaminya Yasir bin Amir. Ya, saya sering cerita Yasir bin Amir itu, Bu, sampai kakinya diikat, ditarik ke bagian sebelah kanan kaki kanannya. Kaki kirinya diikat, ditarik ke bagian sebelah kiri. Ya. Ditarik itu dari arah yang berbeda. Yang narik apa? Kuda yang begitu kuat dan besar. Ditarik, ya, sampai terbelah dua badannya. Orang dulu, Bu, Masya Allah. Jadi untuk memperjuangkan agama Allah ini, itu nyawa yang mereka pertaruhkan. Jadi malu kita hari ini. Kita kadang-kadang kalau hanya untuk datang ke majlis ta'lim masih malas-malasan, kita malu kita. Orang dulu buat sholat, Bu, itu nyawa yang dia korbankan. Lihat Masyitoh. Siapa tuh Masyitoh? Tukang sisirnya putri Fir'aun. Ya, jadi Masyitoh itu saya pernah sampaikan di majlis ini, Masyitoh itu nama profesi, bukan nama orang. Ya. Masyitoh itu artinya tukang sisir, ya Bu ya. Jadi kalau nanti punya anak atau cucu jangan kasih namanya Masyitoh, Bu.
Kita kadang-kadang asal bahasa Arab aja. Ya, Masito itu nama profesi. Enggak, namanya bukan Siti Masito. Masito itu profesi, artinya tukang sisir. Makanya di kitabnya dikasih judul tentang Masito binti Fir'aun. Masito tukang sisirnya putri Fir'aun. Digoreng dia, Bu. Digoreng dia dan anak-anaknya di sebuah kancah penggorengan yang sangat panas sampai yang keluar dari kancah itu tulang belulangnya. Lihat orang dahulu, Bu. Kadang-kadang kita mau ke masjid, hujan-hujanan, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan mereka. Ya. Jadi kalau hari ini kita begitu sejuknya dalam ketaatan, kalau hari ini kita begitu nyamannya dalam kebaikan, kalau hari ini kita begitu enaknya beribadah, ingat, nyamannya kita beribadah pada hari ini dibangun di atas punggung-punggung perjuangan mereka. Masya Allah. Nah, jadi kenapa mereka tegar, Bu? Mereka itu tegar karena ada akhirat yang indah yang Allah janjikan. Jadi bersabar. Pesan kesabaran itu kan Allah sampaikan di surat Al-Asr. Ya, surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Al-Asr. Al-Asr itu berapa ayat? 3 ayat ya, Bu ya. 3 ayat. Al-Asr 3 ayat. Wal asr, demi waktu. Jadi wal asr itu maknanya 2 ya, dalam kajian tafsir itu maknanya 2. Wal asr demi waktu, demi masa, atau demi waktu sholat asar. Ada apa dengan sholat asar itu? Allah bilang sama kita, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga semua sholat dan jagalah sholat asar. Bayangkan, Allah bicara tentang khusus sholat asar. Nabi kita mengatakan, man taraka sholatal asar, barang siapa yang dia meninggalkan sholat asar, habitat a'maluhu, maka terputus semua pahala amalannya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus semua amal kebaikannya. Karena hari ini orang banyak, Bu, yang sholat asar dia apa? Diabaikan gitu. Karena kan kalau apalagi orang-orang yang kerja ya, kadang-kadang asar itu kan udah mepet-mepet pulang kan. Kadang di jalan, kadang nyampe rumah udah menjelang maghrib, sehingga asarnya itu mepet ke maghrib. Ustaz, saya mah kalau asar nggak pernah saya tinggalkan, Ustaz. Tapi saya sering terlambat. Nah, perhatikan yang sering terlambat nih. Yang sering terlambat perhatikan. Kata Nabi kita, fa idza fatathu al-asr. Ini yang bagi terlambat asar nih. Fa idza fatathu al-asr. Barang siapa yang sering terlambat asarnya, barang siapa yang sering terlambat asarnya, sering terlambat asar umpamanya jam 3:30, dia baru sholat jam 4, jam 4:30, jam 5, yang sering terlambat asarnya, kata Nabi kita, faka'annama ghutira ala ahlihi wa malihi, maka sesungguhnya dia telah kehilangan semua anggota keluarganya dan semua hartanya. Apa itu maksudnya? Karena saking beratnya siksaannya, maka itu melebihi daripada orang kekurangan harta dan kehilangan keluarga. Contoh gini nih. Pemanya seorang ayah, dia pulang dari bekerja, Bu. Dia pulang dari bekerja. Tiba-tiba ketika dia pulang kerja, na'udzubillah ya, ini contoh aja ya, na'udzubillah. Ada seorang ayah, dia pulang kerja. Ketika dia pulang kerja, tiba-tiba dia menemukan rumahnya kebakaran. Ketika rumahnya kebakaran, semua hartanya habis. Istri dan anak-anaknya meninggal dunia, kebakaran semuanya. Menurut ibu-ibu ini musibah terbesar enggak? Musibah terbesar ini. Tapi kata Nabi kita, itu lebih baik daripada dia terlambat sholat asarnya. Makanya itu maknanya wutira min ahlihi wa malihi. Barang siapa yang sering terlambat asarnya, maka seolah-olah dia telah kehilangan semua anggota keluarganya dan hartanya. Kenapa, Bu? Disengaja, iya. Ya, semua keterlambatan itu maksudnya apa? Kalau memang
Kan kalau urusan syar'i itu kalau disengaja baru berdosa gitu. Tapi kalau nggak sengaja tentu Allah maafkan ya kalau nggak salah. Nah itu jadi gini, kalau kerja setiap hari kan kerja kan tiap hari ya. Maka ingat sesuatu yang rutin tiap hari nggak bisa jadi alasan. Jadi dalam hukum fikih itu ada namanya daruratus syar'i. Masalah yang darurat. Darurat itu dia terjadinya itu sewaktu-waktu. Kalau itu setiap hari dia harus mengalah dia. Berarti dia harus sholat asar dulu baru dia pulang. Begitu. Dia harus membela aturan Allah. Jadi umpamanya gini, umpamanya kita nggak tahu situasi, umpamanya kita lagi safar, umpamanya kita apa ya? Kita ada urusan di Sudirman umpamanya. Di Sudirman kita ada urusan, terus kita tinggalnya di BSD itu Bekasi sonoan dikit gitu kan. Kita tinggalnya di Bekasi ujung, daerah Cibitung gitu umpamanya kan. Kan jauh itu. Nah, tiba-tiba kita berangkat jam 3 macet. Baru nyampe rumah jam 5:30. Itu darurat namanya. Nah, sewaktu-waktu. Tapi kalau udah rutin tiap hari, umpamanya dia memang kerja di Sudirman, tinggal di ujung Bekasi umpamanya. Nah, maka sesuatu yang rutin itu mengangkat hukum darurat. Jadi yang darurat itu dia nggak bisa rutin dia. Sama begini. Kalau orang musafir, umpamanya dia supir, umpamanya dia musafir, dia perjalanan dari mana? Dari Sumatera ke Jakarta. Boleh nggak orang ini dia membatalkan puasanya? Boleh, karena dia musafir. Boleh, bahkan dia anjurkan dia untuk batal. Karena mengambil rukhsah itu lebih utama sebenarnya. Dia musafir. Tapi kalau dia supir antar provinsi, dia supir dia. Nah, sesuatu yang rutin, kan supir pekerjaan dia sehari-hari. Dia supir lintas Sumatera gitu kan, dia supir dari Padang ke Jakarta umpamanya, supir kerjaan dia supir. Maka sesuatu yang rutin itu mengangkat hukum darurat. Itu bedanya. Kan sama-sama musafir. Maka sesuatu yang rutin itu dia tidak lagi hukumnya darurat gitu. Nah, itu bedanya ya Bu ya. Jadi kalau memang dia terlambat karena memang dia lagi perjalanan, lihat apakah perjalanan dia itu sebagai bentuk rutinitas atau karena memang dia lagi musafir. Ya, itu. Nah, maka ini kaidah. Jadi salat asar itu penting ya, jangan ditinggalkan. Bahkan Allah bersumpah demi waktu salat asar. Innal insana lafi khusrin. Kata Allah semua manusia itu merugi. Rugi semuanya. Di hadis sahih Bukhari Nabi kita mengatakan innad dunya mal'unatun. Kata Nabi kita yang mulia, dunia ini semuanya terlaknat. Siapa yang bilang? Nabi kita yang bilang. Innad dunya mal'unun. Dunia ini terlaknat kata Nabi kita. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Kecuali 4 yang enggak terlaknat. Siapa 4 itu? Zikrullah. Orang yang selalu lisannya berzikir kepada Allah. Makanya ibu-ibu jangan tinggalkan ya. Zikir pagi dan petang jangan tinggalkan, zikir habis salat agar kita selamat dari laknatnya dunia. Yang kedua, wa mawalah. Orang yang setia dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, alimun. Orang yang punya ilmu agama. Yang keempat kita nih. Yang keempat adalah muta'allimun. Orang yang selalu belajar ilmu agama. Boleh diulang ya. Pertama, apa tadi? Pertama adalah zikrullah. Orang yang berzikir kepada Allah. Jadi Nabi kita mengatakan semua di dunia ini terlaknat semuanya. Semuanya dilaknat oleh Allah semuanya. Tapi yang enggak dilaknat zikrullah, yang berzikir kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Wa mawala. Orang yang setia dalam ketaatan. Orang yang setia dalam ketaatan atau orang yang istiqamah dalam ketaatan. Yang ketiga, alimun. Orang yang punya ilmu agama. Jadi yang punya ilmu agama itu tidak hanya ustadz ya Bu ya. Semua kaum muslimin yang punya identitas sebagai muslim wajib punya ilmu agama. Kalau dia nggak mau belajar ilmu agama, dia nanti ditanya oleh Allah. Jadi kita nggak boleh berpuas diri dengan kemampuan yang kita miliki. Dulu kita kecil belajar bagaimana baca Quran, belajar sholat. Stop belajar sampai di situ, terlaknat dia. Terlaknat. Jadi ingat, nuntut ilmu bagi muslim itu apa?
tulul haya, sepanjang hayat. Ya. Sampai nanti dia masuk liang lahat kuburannya, baru dia berhenti. Yang keempat, muta'allimun, orang yang belajar ilmu agama, belajar. Ya. Nah, ini kaidah. Bagaimana kemudian apa? Ya, ini pesan kesabaran di ayat ini. Ya. Dan yang enggak merugi itu kata Allah itu orang yang Orang yang beriman, beramal soleh, dan orang yang mewasiatkan dalam kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Sabar. Allah cerita kepada kita di satu hadis qudsi. Kata Allah, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan kepada kita dua orang ahli surga. Dua orang ahli surga, yang satu dia adalah al-abid, yang satu dia adalah ahli ibadah, yang kedua dia adalah ahlul afiyah. Tahu ahlul afiyah artinya? Orang yang hidupnya menderita di dunia, menderita terus diuji. Menderita hidupnya di dunia. Yang satu ahli ibadah, ibadahnya rajin banget. Yang satu ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia bersabar dalam ujian. Maka Allah, di hadis Sahih Bukhari dikatakan cerita ini, maka Allah mengangkat derajat yang ahlul afiyah ini, ahlul afiyah. Orang yang diuji ini, terus derajatnya diangkat sampai dia berada pada surga yang paling istimewa. Ahli ibadah ngelihat dia, oh Masya Allah, tinggi banget dia. Dia berada pada surga yang istimewa. Apa kata ahli ibadah ini? Kata dia, ya Rabb, wahai Allah, kata dia, kalaulah hamba tahu begitu besarnya pahala bersabar dalam ujian, maka dulu ketika hidup di dunia hamba rela ya Allah, hamba ridho ya Allah, kalau seandainya tubuh hamba ini dipotong kecil-kecil, dicincang kecil-kecil, agar bisa hamba dapatin pahala ini, derajat surga ini. Jadi orang yang bersabar itu, Bu, ya, orang yang bersabar itu akan membuat iri para ahli surga yang lainnya. Jadi Masya Allah ya, ini surat Al-Asr ini luar biasa. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, laula anzalallah suratan illa hazihi surah lakafathum. Jika di muka bumi ini Allah tidak menurunkan Al-Quran, dan Allah hanya menurunkan satu surat ini saja, Al-Asr, yang pendek itu, maka ayat ini sudah cukup menjadi pedoman bagi kalian, nyelamatin kalian di dunia dan di akhirat. Para sahabat bersaksi, Bu. Apa kata para sahabat? Kata mereka, dulu di zaman kami, izal taqiyah, apabila kami bertemu ibu bukan ketemu nih. Apabila kami bertemu, lam yaftariqah, maka kami tidak berpisah hatta yaqra ahaduhuma surat Al-Asr. Zaman dulu itu kalau mereka bertemu, maka mereka tidak akan pernah berpisah sebelum salah satu di antara mereka itu membaca surat Al-Asr. Nah, sunnah ini. Sunnah yang hari ini terlupakan. Jadi orang dulu kalau ketemu, mereka baca. Untuk sebagai pengingat gitu. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, baru mereka berpisah. Itu sunnah zaman dulu begitu. Jadi menyampaikan pesan tentang kesabaran. Karena begitu banyak ujian-ujian kehidupan yang menimpa kita. Saudara kita, sahabat kita itu butuh apa? Butuh nasihat untuk dikuatkan hatinya. Jadi ibu-ibu, Bu, kalau ketemu sama teman-temannya, ketemu sama saudaranya, pesan yang terbaik, pesan dalam kesabaran. Ya, jadi ibu-ibu ketemu sama temannya, genggam tangannya, ukhti, sabar ya, bilang gitu. Sabar ya, hidup ini tidak berlama-lama. Ya, dunia cuma sementara. Ya, ingat ada kebaikan-kebaikan surga yang Allah janjikan. Itu pesan orang dulu begitu, Bu. Ketemu dia dengan muslimah yang lainnya, ketemu dengan sahabatnya, pesan mereka adalah digenggam tangan temannya. Bersabar. Karena ujian itu luar biasa. Setiap kita nggak ada kita yang kemudian apa? Akan lepas dari ujian.
Ya, ujian dari pasangan hidup, ujian mungkin dari anak-anak, ujian dari lingkungan, ya, ujian ekonomi mungkin. Ujian mungkin kita dicela sama orang, dibikin sakit hati sama orang, ditantang kesabaran kita sama orang, ujian. Dan orang beriman itu nggak akan pernah lepas dari ujian, ya. Tegar. Jadi cara kita mengenal Allah, ya, ingat orang yang diuji oleh Allah itu bentuk Allah sayang sama dia. Mungkin kita masih terngiang kisahnya, ya, kisahnya Asiyah. Siapa itu Asiyah? Istrinya Fir'aun. Jadi dalam hidup memang begitu ya Bu ya. Istrinya soleha, suaminya ahli maksiat. Ada suaminya yang soleh, istrinya yang enggak benar, istrinya ahli maksiat. Seperti istrinya para nabi ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Ya, ada yang dua-duanya durhaka sama Allah ya. Seperti rumah tangganya Abu Lahab. Suami dan istri sama-sama membangkang kepada Allah. Ada dua-duanya soleh. Seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi dengan Khadijah, Nabi dengan Aisyah gitu kan, Nabi Ibrahim, dua-duanya soleh. Tapi hidup mereka juga nggak lepas dari ujian. Ya, Aisyah itu luar biasa ujiannya. Aisyah itu Bu, istri tercinta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu bapaknya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Aisyah nasabnya. Dia istrinya Rasulullah, bapaknya manusia yang terbaik setelah Rasulullah. Tapi dia gak punya anak, Bu. Ya, setiap hari kemudian dia minta anak, Allah nggak kasih itu. Ya, karena Allah tahu yang terbaik untuk kehidupannya. Nah, ya. Jadi kadang-kadang maka itu bikin kita tegar kalau kita kemudian berdoa. Kenapa ya kok doa kita nggak dikabulin sama Allah ya? Aisyah aja, anaknya Abu Bakar, istrinya Nabi, manusia yang mulia, wanita yang dijamin masuk surga, itu doanya nggak dikabulin sama Allah. Nah, ini yang bikin kita harus tegar dengan ujian. Karena kalau kita berdoa, ibu berdoa, ingat kalau seorang muslim berdoa itu kan 3 yang terjadi. 3 yang akan terjadi. Pertama, kalau dia berdoa, di hadis Sahih Bukhari dikatakan, kalau kita berdoa, maka ingat doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa nggak dikabulin sama Allah, berarti yang kedua. Apa yang kedua? Berarti Allah menolak mara bahaya bencana yang akan menimpa kita. Kita doa nih, Allah nggak kabulin doa kita, tapi Allah menolak. Ada bahaya yang setimpal yang akan menimpa kita, dan itu Allah hindari dalam kehidupan kita. Kalau enggak juga yang ketiga berarti, kalau doa kita enggak dikabulin oleh Allah, yadkhira lahu fil akhirah. Doa kita jadi tabungan kita di akhirat. Boleh jadi sholat kita banyak yang salah bacaannya. Boleh jadi bacaan Quran kita banyak yang enggak tepat makharijul hurufnya. Boleh jadi muamalah kita ada orang yang tersinggung sama kita. Boleh jadi zikir kita banyak yang enggak khusyuk kita bacanya. Maka Allah nanti akan sempurnakan pahala kita melalui doa-doa terbaik kita. Maka doa bersabar. Nggak dikabulin sama Allah, doa aja terus. Ya, karena Allah itu ngasih pahala di setiap doa yang kita baca. Nah, ini ya. Lihat Asiyah. Asiyah itu luar biasa ujiannya, Bu. Musibahnya luar biasa. Insyaallah ya, udah jam 11:30 ya. Kita ada tanya jawab ya, Bu ya. Iya. Asiyah itu apa Bu ujiannya, Bu? Dia itu meninggal dunia, wafat dia. Ya. Dengan kekejaman Fir'aun. Dia dibentangkan badannya di padang pasir itu. Bayangkan wanita yang begitu lemah, badannya dibentangkan padang pasir yang begitu panas. Dihimpit oleh batu yang begitu besar. Asiyah enggak ngeluh dia. Enggak ngeluh dia. Dia hanya minta sama Allah. Dia tersenyum, dia dihimpit badannya dengan batu yang begitu, dia tersenyum. Kata Fir'aun, orang gila ini, kata Fir'aun. Ini wanita udah gila ini, kata Fir'aun. Disiksa, dihimpit, tapi dia tersenyum. Padahal dia tersenyum kenapa? Karena Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ini tafsir dari surat At-Tahrim ayat ke-11. At-Tahrim ayat ke-11.
Asia mengatakan Rabbi bnili indaka baitan fil jannati. Dalam kajian tafsir dikatakan ya Allah enggak apa-apa deh Firaun menyiksa aku enggak apa-apa. Firaun membunuhku enggak apa-apa ya Allah, tapi aku minta samamu ya Allah. Kata dia apa? Rabbi bnili indaka baitan fil jannati. Ya Allah, buatkan untukku istana di surga. Ya Allah. Ibu baca doa ini, Bu. Tadi maksud itu baca, Bu. Agar nanti ibu jadi tetangga Asia di surga ya, Bu ya. Ya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannati. Ya Allah, bangunkan untukku rumah atau istana di surga. Dilihatin sama Allah tempatnya di surga dan kemudian dia tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tegarlah dengan ujian. Tegar dengan ujian. Setiap kita diuji oleh Allah ya. Kalau Allah masih menguji kita, Allah sayang sama kita. Kenapa orang beriman itu diuji oleh Allah? Supaya kita jangan terlalu betah kita tinggal di dunia, Bu. Jangan terlalu betah kita tinggal di dunia, karena ini bukan kampung halaman kita. Ya, dunia tempat persinggahan, dunia ini rest area, Bu. Tahapan kehidupan yang paling sebentar itu dunia. Bahkan dunia kalau kita bandingkan dengan alam kubur, nggak ada apa-apanya dunia ini. Lamaan mana sih alam kubur daripada dunia? Lamaan alam kubur. Nabi Muhammad SAW itu, Bu, usianya cuma 63 tahun. Beliau udah berada di alam kuburnya 14.000 tahun yang silam. Lama orang di alam kubur itu. Padahal alam kubur itu masih di dunia itu. Nah, maka bersabar, ya. Bersabar, kita hidup hanya sementara kita. Ya, bersabar. Kalau ada ujian yang menimpa kita, serahkan kepada Allah. Kesabaran kita itu enggak bakal Allah sia-siakan. Kita akan terima balasannya. Dicela sama orang, dihina sama orang, dicaci maki sama orang, udah serahkan omongan dia kepada Allah. Biar Allah yang menentukan semua perkara ini. Ya. Kalau kita bikin salah sama orang, jangan gengsi kita. Minta maaf. Jangan gengsi. Jangan sampai nanti kita ketemu pada hari itu minta maaf udah nggak berlaku, Bu. Hari yaumul hisab, perhitungan amal. Ya, minta maaf. Ya, kadang kita lebih pengen mempertahankan ego kita gitu. Sampai mati nggak gua maafin lo. Gitu ya. Sampai mati ya. Awas lo ya. Pokoknya gua bawa nih dendam sampai mati. Kita yang tersiksa. Kita yang tersiksa kalau kita bawa dendam. Udah maafkan. Iya. Tapi kadang-kadang nih mau Ramadan ini. Ya, malam apa nih? Malam nisfu Sa'ban. Di nisfu Sa'ban itu kan Allah akan mengampuni semua dosa umat manusia. Semua dosa kaum muslimin diampuni sama Allah kecuali pertama dosa orang yang berbuat musyrik kepada Allah, yang kedua dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. Banyak orang dia bisa maafin orang lain dia. Tapi dia nggak bisa maafin saudara kandungnya. Banyak. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah apa? Allah nggak terima. Allah nggak terima ampunannya kalau sebelum dia menyambung tali silaturahim. Maafkan saudaramu. Maafkan saudaramu. Maafkan saudaramu jangan karena dia. Ustaz, saya udah maafin dia, Ustaz, tapi dia bikin salah lagi. Ya iya. Kalau kita minta maafin dia karena dia kecewa kita. Kaidah ilmu mengatakan, kalau kita maafkan manusia karena manusia kecewa, tapi maafkan dia karena Allah. An-Nur ayat 22. Allah ingatkan kita An-Nur. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Lapangkan dadamu, maafkan orang lain. Bukankah engkau juga menginginkan maafnya Allah? Apa artinya ayat itu? Kalau pengen dapatin ampunan Allah, ampuni orang. Kalau pengen dapatin maafnya Allah, maafkan orang. Jadi kita kalau maafin orang nih, kita maafkan orang karena orang itu kecewa kita. Karena hari ini kita maafin dia, besok dia bikin salah lagi sama kita. Tapi maafkan dia karena Allah. Kita nggak butuh maaf dia, tapi kita butuhnya maafnya Allah. Udah maafkan dia. Biarin dia bikin salah sama kita. Suami bikin salah, maafkan suamimu. Dia pintu surga bagimu. Tapi maafkan suami jangan karena suami, maafkan dia karena Allah. Karena kalau kita maafkan suami karena suami, besok dia bikin perangainya lagi dia. Nah itu, kaidahnya begitu. Karena Allah. Nah ya, ini yang harus kemudian kita
jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, udah Bu, itu dulu aja ya. Gak kerasa ya. Terasa apa enggak Bu? Kalau sama ngomong terasa sih. Ya Bu ya. Udah. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada ya? Alhamdulillah ya. Belum. Enggak ada. Mau ditutup. Sampai kita ke sesi tanya jawab, kami persilakan ibu-ibu yang ingin menanyakan ke Bapak Ustaz. Iya. Bismillah. Apa hukumnya minum langsung dari botolnya? Kenapa nggak hadisnya? Kan Ustaz minum pakai botol nih, karena nggak ada gelas. Apa hukumnya? Ada di kitab Al-Fatawa. Dalam kaidah sunnah diajarkan, kalau botolnya tertutup, nggak kelihatan airnya, maka harusnya minumnya itu harus pakai gelas. Tapi kalau kelihatan airnya, boleh langsung dari botolnya. Karena nanti kita akan ketemu satu hadis, larangan minum dari botol langsung. Tapi hadisnya harus dirinci pembahasannya, karena hadisnya global, bentuknya umum. Jadi gini, sebenarnya hukumnya itu tidak sampai pada, kalau sebenarnya gini, punya botolnya tertutup nih kayak anak, karena suka kan anak-anak di sekolah botolnya tertutup kan, itu sebenarnya hukumnya itu makruh harusnya kalau anak itu minum langsung dari botolnya. Jadi gini, kaidahnya, hadisnya muncul ada sebuah peristiwa terjadi pada perang Khandak. Perhatikan Bu, ada satu peristiwa terjadi. Dengerin, takut terpotong informasinya. Ada satu peristiwa tadi pada perang Khandak. Ada sahabat minum dari botol yang tertutup. Botolnya tertutup. Terus dia langsung minum dari botolnya, dia buka, dia minum. Ternyata isi botol itu adalah isinya ada ular di dalamnya. Ada ular, terjadi ini. Maka kata Nabi, kuriha alaikum, dilarang bagi kalian itu minum langsung dari botolnya. Maksud dari hadis ini maksudnya adalah kalau memang kita ragu kita dengan isi botolnya, maka kita dilarang untuk minum dari botol yang tertutup kalau kita ragu. Tapi kalau memang kita tidak ragu, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena ada jemaah, saya ingat waktu di Saudi ya, di Madinah itu, ada beberapa jemaah yang melarang gitu. Kemudian dijelaskan oleh syekhnya. Kata syekhnya, itu hadis ada tafsilnya, ada rincian penjelasannya. Nah, jadi kalau kita baca hadis itu kita hanya baca tekstualnya saja. Kita hanya baca tekstualnya saja, maka nanti orang akan salah paham. Nah, jadi Jadi kalau seandainya terbuka begini nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tertutup dan kita ragu, pokoknya kita beli minuman di mana tertutup, maka kata para ulama berdasarkan hadis itu, maka sebaiknya pakai gelas. Tapi kalau ibu-ibu kan, anak-anak kan ke sekolah ya, diisiin tuh minumnya itu, kita kan yakin kan, nggak ada ularnya kan nggak apa-apa. Jadi kalau kita yakin memang itu aman nggak apa-apa. Jadi bentuk larangan itu kalau ada mudorot, karena ada hadisnya. Makanya kalau orang mengkaji hadis dia cuma melihat tekstualnya saja, dia akan salah paham nanti. Gitu ya. Jadi tapi kalau terbuka nggak apa-apa. Iya, ada lagi? Ada pertanyaan? 6. Oh iya Ibu, iya. Iya, silakan Bu. Sosmed. Alhamdulillah. Nah, hukum asal minum berdiri hukumnya dilarang. Hukum asalnya, karena hadisnya mengatakan la tasrobanna ahadukum qaiman. Ya, maka bentuknya la itu apa di situ? La nahi, la larangan. Bayangkan bunyi hadisnya la itu larangan, tasrobanna itu tidak hanya fungsinya sebagai fi'lul mudhari' ya, kata kerja, tapi kemudian dia menggunakan kalimat takkid di dalam tasrobanna. Kalau seandainya larangan itu hanya larangan biasa, Nabi cukup mengatakan la tasrob, mungkin cuma begitu hadisnya.
Jadi kalau seandainya larangan itu adalah larangan yang biasa, Nabi cukup mengatakan la tasrob, jangan minum. Tapi bayangkan Nabi karena saking melarangnya, maka Nabi tidak hanya melarang di awal, tapi di akhir hadisnya Nabi mengatakan kalimat takkid. Artinya ini betul-betul larangan yang mutlak. Dilarang kalian untuk minum berdiri. Maka sebenarnya yang mengatakan makruh terbantahkan oleh hadis ini. Jadi memang berdiri itu, ya kalau kita melihat gini, saya pernah baca pendapat yang mengatakan makruh, tapi ingat, pendapat itu terbantahkan dengan pendapat manusia yang mulia, hadis. Jadi pendapat sehebat apapun terbantahkan dengan hadis Nabi. Ya, karena hadis itu posisinya dia adalah dalil hukum setelah Al-Qur'an. Enggak ada yang bisa membantah hadis. Nah, kalimat yang mengatakan makruh itu pendapat sebagian para ulama gitu. Tapi saya pernah baca dulu itu kemudian berdiri itu kan pada beberapa kondisi ya, Bu ya. Contoh umpamanya minum air zam-zam, ada hadisnya. Bahkan itu malah dianjurkan minum air zam-zam itu berdiri kan. Makanya kalau kita habis tawaf, ya di antara sunnah habis tawaf itu, ya kita sholat sunnah, ya di belakang makom Ibrahim, ya. Dan kemudian kita minum air zam-zam berdiri, kemudian sambil kita usapkan ke rambut kita atau di atas hijabnya, kemudian kita usapkan ke wajah kita. Itu sunnahnya. Dan air zam-zam itu justru anjurannya minumlah berdiri air zam-zam itu. Nah, itu kaidahnya kadang memang ada beberapa khasiat ya kalau kita baca itu. Kalau zam-zam itu kemudian dari zat yang terkandung pada air zam-zam, maka dia membersihkan hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di tubuh kita, yang ada di fisik kita. Makanya ibu-ibu nih kalau yang umroh, kata Nabi kita, zam-zam itu liman syuribalahu. Zam-zam itu harusnya kita minum zam-zam ini, itu kita harus pakai niat harusnya. Zam-zam itu, Bu, diminum tergantung niatnya. Jadi sayang loh ibu, umpamanya 7 hari, 8 hari, 10, 11, 15 hari di Mekah atau di Madinah. Sayang loh kalau cuma minum zam-zam hanya buat menghapus dahaga gitu ya. Menghilangkan dahaga sayang banget. Padahal zam-zam itu tergantung yang diniatkan. Jadi kalau orang niat minum zam-zam itu hanya untuk melepas dahaga, itu yang dia dapatkan. Kalau niatnya itu kemudian untuk menjadi obat, maka jadi obat itu zam-zam. Jadi zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Itu kata Nabi, liman syuriba lahu zam-zam yang kalian minum, tergantung niat kalian gitu. Jadi udah niatkan untuk obat. Atau bagi ibu niatnya untuk untuk kecantikan gitu kan. Nah, gitu kan bisa apapun niatnya untuk kebaikan kan boleh zam-zam itu. Nah, itu Ibu ya. Jadi secara hukum asalnya memang berdiri. Kecuali memang pada kondisi tertentu ada yang dibolehkan untuk hukum asalnya duduk ya. Tapi pada kondisi tertentu maka boleh untuk berdiri gitu di kondisi-kondisi tertentu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ada lagi ibu-ibu? Iya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Hutang. Nah. Betul Bu. Hutang penghalang untuk kita masuk surga. Yang saya mau tanyakan, biasanya itu kan kalau misalnya ada mayat atau meninggal, terus keluarganya selalu bilang memohon gitu, mungkin ada di antara kita yang misalnya dia punya utang, mohon diselesaikan dengan keluarga. Itu kalau ketahuan. Tapi seumpamanya kalau tidak ada yang tahu gitu, kalau si almarhum almarhumah ini dia sebenarnya punya utang, itu bagaimana pertanggung jawabnya kita di akhirat nanti? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enggak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Enggak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Jadi pengadilannya lanjut di akhirat. Kecuali ada pengecualiannya Bu. Kecuali kalau yang menghutangi itu dia mengikhlaskannya, maka selesai urusannya. Jadi patokan hutang selesai tergantung orang yang ngasih hutang. Jadi hutang dikatakan selesai tergantung orang yang ngasih hutang. Jadi kalau kemudian atau gini, punya dia bersengketa gitu, enggak, saya udah enggak berhutang kok. Kata yang ngutangin, iya dia berhutang. Enggak katanya, dua-duanya udah bersumpah gitu ya. Yang satu bilang dia enggak berhutang, yang satu bilang dia berhutang. Maka nanti Allah yang memutuskan nanti.
Apakah dia benar-benar punya hutang atau enggak? Nanti Allah yang memutuskan. Makanya cek ya. Jadi dan di zaman Nabi SAW itu yang berhutang itu Nabi nggak mau nyolatin dia. Nabi nggak mau nyolatin jenazah orang yang masih punya hutang sebelum ada yang menanggung hutangnya. Pernah Nabi itu sholat, Nabi mau sholat jenazah nih. Sebelum Nabi takbir pada sholat jenazahnya, maka kata sahabat, ya Rasul itu dia walahuddain. Itu orang itu punya hutang ya Rasul. Maka Rasul mundur ke belakang, Rasul nggak mau nyolatin dia. Sebelum Rasul keluar dari pintu Masjid Nabawi itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah wa ana kafiluhu. Ya Rasul, hutang dia, aku yang akan membayarkan, kata Abu Bakar. Maka baru Nabi nyolatin dia. Jadi hutang itu Masya Allah, Bu. Hutang itu menghalangi orang untuk masuk surga. Ustadz, saya mah hutang, udah saya bayar semuanya Ustadz. Tapi saya punya dosa masa lalu Ustadz. Dulu waktu sekolah, Ustadz, waktu masih masa-masa SMA, itu saya makan bakwan 3. Bayar 2. SMA kita udah balik kan, udah dihisap kan, itu hutang itu. Gimana cara bayarnya? Tukang kantinnya udah nggak ada, udah nggak hidup. Tukang kantinnya udah nggak ada, nyari dia udah nggak ada gitu. Caranya adalah pertama bertobat kepada Allah. Yang kedua bersedekah. Kita udah lupa jumlah nominalnya, udah lupa kita. Udah sedekah aja, sedekah ya Allah, ini sedekah hamba niatkan ya Allah. Mungkin ada dosa yang hamba lakukan yang hamba sengaja atau nggak sengaja. Dosa masa lalu hamba udah lupa ya Allah. Udah rutinkan sedekah subuh atau sedekah hari Jumat atau sedekah kapan, udah rutinkan sedekah. Niatkan agar apa yang kita sedekahkan itu untuk menutupi dosa masa lalu kita, gitu caranya. Maka harta yang diambil tebusannya harus harta yang diberikan. Gitu. Jadi jangan pernah main-main dengan hutang gitu ya. Harusnya orang kalau punya hutang itu nggak bisa tidur dia harusnya. Tapi hari ini kebanyakan apa? Yang ngasih hutang yang nggak bisa tidur karena hutangnya nggak dibayar sama temannya. Ada basyirah, ada kabar gembira bagi yang ngasih hutang. Ini hadis Sahih Bukhari ini. Wahai para pemberi hutang, bahagialah. Nabi kita mengatakan di hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang ngasih orang hutang, maka dia dapat banyak pahala. Pahala yang pertama, ada 3 pahala ini kata Nabi kita. Pahala yang pertama adalah pahala dia bantuin orang lain. Orang kan minjam sama dia, dia bantu. Minjam dong 1 juta, dikasih. Nih, 1 juta. Itu pahala dia bantu orang. Pahala yang kedua, pahala di catatan Allah itu sama dengan dia setengah memberi. Kan dia nggak memberi kan, dia ngutangin kan. Tapi Allah catat itu memberi, setengah memberi. Jadi kalau ibu ngutangin orang 1 juta, di catatan Allah itu ibu sama dengan 500.000 itu ibu memberi ke dia dalam catatan Allah. Saking besarnya pahalanya. Walaupun ibu nggak ngasih sama dia. Yang ketiga nih yang luar biasa nih. Ini yang luar biasa. Makanya orang dulu kalau ada yang ngutang sama dia dikasih sama orang dulu. Yang ketiga adalah kalau orang berhutang sama kita setiap hari itu Allah akan hitung pahala untuk kita sampai orang itu membayarkan hutangnya. Kebayang nggak gitu? Pokoknya dia hutang berapa nih? Bulan Februari dia berhutang. Dia janji, Pak, saya akan bayar Februari 2027. Setahun dia berhutang. Itu tiap hari Bu dikasih pahala sama Allah sama dengan kita apa? Pahala yang besar tiap hari dikasih sama Allah sampai hutangnya dibayarkan. Kalau hutangnya sudah dibayarkan maka stop pahalanya. Maka kalau nanti ada yang bayar hutang, Bu, udah hutang lamain aja gitu. Nggak usah bayar dulu, entar jadi stop pahalanya gitu kan. Ini kabar gembira. Nah, kebayang nggak kalau dia nggak bayar-bayar? Seumur hidup ibu dapat pahalanya. Ini kabar gembira. Makanya agama kita seimbang. Yang bayar, yang punya hutang segera bayar. Kata Nabi kita, matlul ghani zulmun. Orang yang zalim itu yang menunda-nunda bayar hutang, zalim, dosa besar dia. Dia punya duit nggak bayar-bayar. Imam Syafi'i itu pernah bilang sama muridnya. Muridnya itu berhutang muridnya. Kata Imam Syafi'i, bayar, segera bayar kata dia. Kata orang itu, aku nggak punya apa-apa ya Imam. Katanya, kamu punya rumah kan? Punya rumah kan? Jual rumahmu. Mendingan kamu tinggal di bawah pohon kurma daripada kamu masih punya hutang, kata dia. Kadang ada orang dia punya aset, dia punya mobil apa, senang berhutang, jual demi hutang. Jadi agama kita seimbang. Yang berhutang segera bayarkan. Yang ngasih hutang bersabar. Karena kalau dia belum bayar pun engkau dapat pahala yang besar. Hebatnya agama kita nih.
menata semuanya. Nah, sehingga orang apa? Berada pada keutamaan yang luar biasa. Udah ya Bu ya? Jangan ngomongin hutang lah Bu ya. Karena negara kita banyak hutangnya Bu. Baiklah ibu-ibu, waktu juga udah mepet. Kami persilahkan Pak Ustadz untuk menutup acara taklim ini dengan doa. Baik, alhamdulillah para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung kajian kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Sa'ban. Sa'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amalan-amalan kita. Ya, mengangkat pahala-pahala kita. Momentumnya terjadi pada bulan Sa'ban. Sa'ban juga bulannya Ahlul Qura, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan baca Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati-hati kita, mudah-mudahan di Sa'ban ini kita makin dikuatkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nanti ketika kita bertemu dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Kita awali doa kita dengan cara kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya zal jalali wa dzikral karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di masjid ini ya Allah, di rumahmu ini ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Kami tundukkan hati-hati kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang keberkahan hidup ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang untuk kematian kami yang baik, kematian yang husnul khatimah ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang kesolehan anak cucu kami ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang kekhusyuan kami beribadah ya Allah. Ampuni kami ya Allah, bimbing kami ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan setiap orang yang keluar dari majlis ini ya Allah kecuali Engkau telah memaafkan kesalahannya ya Allah. Jangan biarkan setiap orang yang keluar dari majlis ini ya Allah, jika mereka sedang susah, lapangkan urusannya ya Allah. Jika mereka sedang sulit, berikan mereka jalan keluar ya Allah. Jika mereka sedang sakit, sembuhkan, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami ini makhluk yang dhaif, kami lemah ya Allah, Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Kami ini makhluk yang fakir, Engkaulah yang maha kaya ya Allah. Kami ya Allah tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, Engkaulah yang maha memaafkan ya Allah. Maafkan kami ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, di majlis ilmu yang penuh kebaikan dan keberkahan ini Engkau janji ya Allah bahwa setiap doa kami akan diaminkan oleh malaikat-malaikatmu ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi ayah dan ibu kami ya Allah. Sayangi ya Allah. Jika mereka masih hidup, sehatkan mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jika mereka sudah meninggal dunia, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Sejukkan alam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, begitu besarnya kecintaan orang tua kami kepada kami ya Allah. Mereka rela berkorban apapun demi anak-anaknya ya Allah. Mereka rela menanggung beratnya beban kehidupan demi anak-anaknya ya Allah. Mereka rela ya Allah untuk tidak makan asalkan anaknya bisa kenyang ya Allah. Boleh jadi ya Allah ketika mereka masih hidup kami belum sempat membalas jasa dan kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadah kedua orang tua kami ya Allah. Terima ya Allah. Sejukkan alam kuburnya ya Allah. Sejukkan alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, halalkan ya Allah. Halalkan darah ibu kami yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah.
Berikan pahala yang besar di setiap darahnya yang mengalir ketika melahirkan anaknya, ya Allah. 9 bulan kami berada di rahimnya, ya Allah. Dalam keadaan susah payah dia mengandung kami, ya Allah. Dalam keadaan sakit-sakitan dia mengandung kami, ya Allah. Begitu banyak penderitaan yang dia rasakan ketika dia mengandung kami, ya Allah. Berikan, ya Allah, berikan pahala yang besar di setiap darahnya yang mengalir ketika melahirkan anaknya, ya Allah. Jika kami punya dunia dan seisinya, ya Allah, maka itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu kami, ya Allah, yang begitu besar jasanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, halalkan, ya Allah, halalkan keringat ayah kami, ya Allah, yang berjuang untuk menafkahi kami, ya Allah. Siang, malam, pagi, petang, ayah kami berjuang untuk kami, ya Allah. Dalam keadaan hujan-hujanan, dalam keadaan panas-panasan, dia bekerja untuk anaknya, ya Allah. Dia hanya ingin nasib anaknya lebih baik daripada nasib dia, ya Allah. Dia ingin nasib anaknya lebih baik daripada nasib dia, ya Allah. Berikan pahala yang besar di setiap ketulusannya untuk berkorban untuk anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, halalkan, ya Allah. Halalkan air susu ibu kami, ya Allah, yang telah menjadi darah dan daging dalam tubuh kami. Halalkan, ya Allah. Ya Allah, demi namamu yang mulia, ya Allah, demi namamu yang agung, ya Allah, tidak ada satupun kenikmatan dunia yang hari ini kami dapatkan, ya Allah, kecuali semuanya kami dapatkan karena tulusnya doa orang tua kami, ya Allah. Setiap malam, ya Allah, setiap malam ibu kami, dialah yang duduk di atas sejadahnya. Dia duduk di atas sejadahnya, dia angkat tangannya, dia sebut nama anaknya, ya Allah. Tiap malam ibu kami, ayah kami, ya Allah, dia menangis, dia sebut nama anaknya, ya Allah. Dalam kehidupan kami, ya Allah, ketika kami merantau, ketika kami berkeluarga, ketika kami sekolah, ketika kami bekerja, maka kebaikan yang kami terima tidak lepas dari doa-doa terbaik orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, terima, ya Allah, terima kebaikan mereka, ya Allah. Boleh jadi sepanjang kehidupan mereka menderita, ya Allah, menderita karena untuk memperjuangkan anaknya, ya Allah. Boleh jadi kami belum sempat membalas kebaikan mereka, ya Allah. Boleh jadi mereka dulu pernah menahan rindu untuk berjumpa dengan anaknya dan kami tidak mampu untuk memenuhinya, ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi Ramadanmu akan datang, ya Allah. Ramadanmu akan datang. Dulu ketika Ramadan datang, ya Allah, kami cium tangan mereka, ya Allah. Kami peluk fisik mereka, ya Allah. Tapi tangan yang dulu pernah kami cium sudah tidak ada, ya Allah. Sebagian pintu surga itu hilang dari kehidupan kami, ya Allah. Sebagian pintu surga itu hilang dari kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadah kami, ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Terima amalan kami, ya Allah. Kumpulkan kami nantinya di surgamu, ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, kerabat kami, saudara kami, dan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami muslim yang bersaudara, ya Allah. Jadikan kami muslim yang bersaudara, ya Allah. Jadikan kami sahabat di dunia dan bertetangga di surga, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu taklim